Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Mempersembahkan Sudah. Berapa? Berapa? Kurangnya 18. Kalau ini mah. Iya, gitu. Oke, ini produk tren ya. Jadi harus tahu produk yang penjualannya paling tinggi sama penjualan paling rendah dan yang lainnya. Dari sana kita tahu karakter masing-masing dari produk kita. Gitu ya. Nah, dari produk tren tadi itu nanti kita masukkan ke matriks Boston. Nah, ada 4 kuadran. Kalau produk itu ada produk dog, produk anjing. Ada produk Esco, produk yang diperas sapi ya, seperti sapi prak gitu ya. Ada produk question mark dan ada produk yang star. Semakin tinggi ini berarti marginnya bagus. Tahu margin tahu ya? Labanya atau profitnya itu tinggi. Ya. Semakin ke sini, maka salesnya bagus. Banyak piecesnya tadi yang dijual itu bagus. Quantity. Kalau ini quality. Bahkan 10.000 dijual 12.000. Ya, sama produk yang pulaan 6.000 dijual 12.000 atau sama produk yang pulaan 80.000 dijual 100.000. Oke. Yang mana? Yang 80.000 dijual 100.000, 10.000 jual 12.000, 6.000 jual 12.000. Quality loh, bukan quantity loh. Yang 80.000 kan yang berapa? Nah, secara laba berarti coba perhatikan. Labanya berapa ini? 2.000. Dan apa ya? Profitnya berapa ya? 2.000. Ini profitnya berapa? 6.000. Ini profitnya berapa? Nah, kalau secara quantity, ya ini labanya besar. Ya. Tapi secara persentase besaran ini. Karena kalau kita hitung 2.000 per 12.000 itu berapa persen? Tuh, ayo kalkulator. 2 per 12 berapa persen? yang dari WA itu sampai kirim ke handphone sampai yang ini. 2.000 dibagi 12.000 dikali 100 aja. Berapa? 16%. Kalau 6.000 dibagi 12.000 berarti 50%. Kalau 20.000 dibagi 100.000 temunya 20%. Secara persentase itu bagusan. Sudah.
Secara nominal memang bagus ini. Tapi yang dimaksud ini adalah margin. Nah, jadi marginnya tinggi. Berapa ini deh penjualannya lihat ini ketemunya adalah 2 juta ya. Ini 12 kali 50 pieces berapa? Ini 1.200.000. Ini berarti adalah 600. Ya benar ya ini ya. Berarti penjualannya lebih banyak mendatangkan omset yang ini besar. Betul ya? Gimana? Udah kira-kira? Nah, apa yang dimaksud kategori produk dog itu adalah produk yang marginnya kecil dan penjualannya kecil. Ya, misalkan ini sudah pulaan 10.000, jualnya 12.000, berarti ini merong 1.000, jualannya ternyata cuma sedikit. Margin rendah, sales juga rendah. Kalau di sini marginnya memang salesnya tinggi. Masih ketulung. Marginnya rendah 2.000, tapi jualnya 1.000. Masalah produknya masih oke lah ya, walaupun masuk di SU. Ya kan? Kalau di sini marginnya tinggi, tapi penjualannya yang rendah. Kalau di sini marginnya tinggi, jualnya juga tinggi. Di sini mudah nggak ini, teman-teman? Atau masih bingung? Nah, pada prinsipnya kita inginkan itu produk kita itu masuk di zona mana? Gimana? Star. Yang lain? Star. Paket star ya. Karena marginnya tinggi dan salesnya tinggi. Pertanyaannya, kalau ada produk kita yang masuk kategori dog, marginnya rendah, penjualan rendah, kamu apakan? Apa tindakannya? Marginnya rendah, penjualan rendah. Kalian kasih promo, habis marginnya. Misalkan ini ya, produk ini ya, pulaan 10.000, apa namanya? Jual 12.000, ya kasih promo potongan 1.500 supaya bisa menekan, supaya bisa menaikkan salesnya. Berarti ini memang 500.
kerja bakti. Ya, tahu kerja bakti ya? Ya. Kerja tapi nggak dapat bayaran. Kerja bakti kan gitu ya. Kalau di warga kan gitu ya. Jadi kerja atau dikerjai. Kira-kira gitu ya. Terus promo ini, ayo Bu, tuku pulsa nang aku. Piro pulsa nang aku? Wis Bu tak kei murah-murahan. Isi 10.000, oleh 10.000. Bangkrut cuy. Maka kalau ada margin rendah, sales rendah, usul Pak, produk ini ganti, ya. Nggak layak di pasaran. Effortnya terlalu besar, marginnya terlalu, tapi nggak diterima sama market. Sudah, ini berarti di-kill. Produknya di-kill. Ya. Ditutup aja. Meski nggak laku, nggak usah pulaan mana. Ya, kan gitu ya. Jadi kalau yang udah begini. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada di zona ini, gimana caranya supaya bisa ke start? Nah, yang ini kita geser ke sini, yang ini kita geser ke sini. Caranya adalah kita bisa jual dengan model bundling. Ya, jadi di model paketan, gitu ya. Beli paket pulsa sekian, ya, nanti dapat potongan 50% untuk voucher aksesoris bundling. Beli tumbler dapat apa? Biasanya udah pernah kan? Nah, itu sarana untuk produk yang ada di sini sama di sini. Paham ya? Sini ya. Ada yang proses catat? Silakan catat dulu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Siap, Bro. Selama ini sudah ada pemetaan ini belum? Belum ya? Jadi nanti kita petakan, jangan-jangan selama ini kita menjual produk yang marginnya rendah, tapi penjualannya susah. Kecil aja. Atau jangan-jangan produk start kita itu nggak banyak. Maka tugasnya adalah gimana produknya ini menjadi produk start semua. Gitu ya. Dapat ya poinnya ya? Bagus, boleh? Nah, ketika tadi ya ada produk dog, ada produk Esco, ada produk question mark dan ada produk star. Produk dog ini kan kita kill ya, kita tutup gitu ya. Lalu misalkan
mulai dimunculkan produk baru. Lah, gimana caranya membuat produk baru tapi minim kerugian? Jadi minim kerugian, maka harus buatlah MVP, minimum viable product. Jadi buat produk dalam skala kecil dulu. Nah, caranya gimana? Pelajari karakter customer-nya. Nah, kayaknya Pulsa 21 sudah mulai mencoba produk baru yang sebelumnya belum dijual, sekarang mulai mau jual, gitu ya. Produk apa contohnya? Rabot. Ya, rabot apa ini? Wajan. Ya, yang mana dulu? Serius? Itu harus diukur. Jadi ini misalkan dipelajari. Kenapa kok muncul itu? Itu tugasnya siapa? Uji. Ya, tugasnya uji. Biasanya kita requestnya dari teman-teman produk area sih Pak. Jadi teman-teman toko itu kan biasanya ada yang kayak misalnya bisa menyari, tapi kita belum ada. Nah itu nanti kita riset bareng-bareng. Itu memang benar ya, customer bawa HP ini ada wajan. Serius. Gimana caranya? Itu apa namanya kayak botol-botol. Ya kalau botol-botol, tapi itu beneran tanyanya di counter. Enggak. Gimana? Paling biasanya kalau ada SPG yang nggak botol kamu gitu Pak. Oh, jadi dipancing sama SPG-nya. Kan biasanya betulnya terus orang yang lihat terus tanya. Kok bisa akhirnya membuat produk? Oke, kita coba ya. Pulsa 21 jualan wajan. Nah, coba. Saya ingin dengar experience kalian. Ya, gimana? Template lebih banyak tak usung. Oh, jadi apa itu bisa digawe tambah Ya ini sudah jualan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang mana ini? Hah? Oke, cek. Area pusat mana? Pusat. Bawahnya siapa bawahnya? Oke, bawahnya ini pusat ya. Berarti pusat sudah jual apa? Ini kita ambil studi kasus dulu ya. Aja, oke. Ceritakan experience kalian. Ya. Proses kok tiba-tiba jualan wajan dan diputuskan jualan wajan. Prosesnya gimana gitu? Apakah dari tadi ya, satu hari toko saya yang paling sepi dikunjungi 30 orang. Dari 30 orang, 15-nya menanyakan adakah yang jualan wajan di sini. Misalkan gitu. Oh, akhirnya dari sana muncullah usulan untuk jualan wajan atau gimana? Coba, gimana? Ayo, siapa yang ngomong ini? Pokoknya Pak, kalau di Pusat Bersatu sendiri kan one-stop shopping, jadi kebutuhan orang-orang itu kita sediakan semua di situ, jangan sampai beli yang lain. Terus kita kan visi di barang Cina sih Pak, apa yang ada kita audit dan apa sih orang-orang beli di kita, nama omset kayak gitu sih Pak. Oh adanya barang ini kita audit kayak gitu, tapi tetap dengan request teman-teman. Kalau misal nggak penting itu ya enggak sih Pak, kayak mahal-mahal itu ya enggak. Ya yang butuh yang murah-murah yang dijadikan sama kayak. Oke, makanya kita coba ambil studi kasus soal wajan dulu ya. Nah, ini deh. Gimana ceritanya terus akhirnya muncul wajan itu dijual di Pusat 21. Itu ceritanya gimana? Apakah karena insting aja itu? Harganya murah sih Pak, Pak jual aja. Oh sih banyak, tapi kan kita bisa juga produk-produk yang lain juga. Nah, ya berarti, berarti benar-benar tidak ada gini ya, misalkan tadi ya, saya ilustrasikan, kalau misalkan dari 30 customer, itu ada 3 orang tiap hari menanyakan wajan, akhirnya jual wajan. Enggak ya? Nah, tapi lebih kepada, oh di Cina itu mana barang yang murah,
coba kita jual. Itu. Nah, itu yang namanya yang saya bilang tadi, mungkin ketika kasusnya. Nah, produk ya, lucu jual, murah jual. Produk driven. Nah, produk driven ini itu kalau ketemu marketnya, enak, gitu ya. Tapi kalau nggak ketemu marketnya, nanti ada akhirnya penumpukan. Nah, nanti bahayanya di sana maksudnya ya. Karena apa? Hanya bermodalkan itu tadi. Produk ini kita aneh, iso gitu dolar, kan gitu kan. Kenyataannya nggak semua. Makanya akhirnya kalau nggak stok, penumpukan di stok, itu perputaran di internal. Kamu ranting berapa? Kamu ranting berapa? Ranting apa? Ranting pusat semua ya? Ranting pusat A gitu kan nyebutnya. Toko kan misalnya ada 18 toko, jadi ranting itu ada 4 sampai 5 toko. Berarti nyebutnya kamu ranting pusat 1 gitu kan? Ya, instansi pusat itu ada 4 orang. Ada 4 orang. Oh, digeruduk gitu kan? Ya. Ranting kita gimana? Barangkali saya sebut ranting pusat A, satunya ranting pusat B, ranting pusat C gitu kan ya? Nah, yuk kamu lama. Ranting namanya karyawannya. Ya. Oh, gitu sebutnya. Oke. Nah, jadi misalkan di ranting ini wajan sudah di stop, konternya nggak ada yang terima. Akhirnya kan berputar stoknya. Ya udah di sini. Nggak ada yang terima. Ya udah di sini. Akhirnya perputaran. Menjadi yang namanya stok. Itu yang produk. Lebih bagus itu apa? Pada saat kita sudah punya tadi kemarin pelajaran tentang database. Kan database itu ada. Kalau satu hari itu yang paling sepi itu 30 orang. Paling ramai 100 orang, berarti 1 bulan Anda dikunjungi oleh 3.000 orang. Kalau 3.000 orang 1 bulan, 1 toko itu. Ya, berapa toko tadi? Pohon Anda? 19. 3.000 kali 19, berapa itu database-nya? Nah, ditanyai mereka, ya, butuh apa, gitu ya? Soal HP, soal butuh apa. Kita kasih survei kecil-kecilan. Survei kecil-kecilan. Jadi sesekali broadcast-nya itu bukan hanya broadcast ada promo di perusahaan. Nggak selalu broadcast suruh beli gitu ya. Sesekali broadcast-nya itu mungkin kita survei. Ya. Atau kalau misalnya ada Telegram, ada Telegram. Perusahaan 21 ada Telegram. Ini itu kalau misalnya ada orang masuk ke dalam Telegram itu, channel Telegram itu kan enak ya. Ini kan channel ya, channel Telegram ya. Yang corong itu biasanya ya. Nah, di Telegram itu bisa bikin polling di chatnya itu. Pernah tahu nggak sih? Oh nggak pernah. Nah, coba aku uji bisa di ini. Di Telegram itu kalau misalkan di sini sudah ada pelanggan 30K gitu ya. Nah, di Telegram panci apa langsung di polling di Telegram gitu. Oh berarti mayoritas member atau pelanggannya perusahaan 21 membutuhkan wajan. Pulaan lah wajan. Nah, ini kita. Wajannya pengen apa? Sing biasa telepon apa? Nah, enak itu jadi bisa polling, bisa nge-like, komen dan sebagainya itu bisa. Cuman memang orang bisa jadi nggak familiar ya. Tapi nggak ada salahnya kita
Bukan itu yang siaran. Nah, balik ke sini ya. Nah, ketika tadi soal wajan terus dan sebagainya itu ternyata product driven, maka nanti ada kelemahan. Kelemahannya adalah mungkin stok, terus perputarannya di internal aja. Dan bisa jadi ya, ternyata produk itu nggak dibutuhkan. Nah, sebenarnya nggak ada produk yang nggak dibutuhkan, hanya produknya belum ketemu marketnya kan gitu kan. Akhirnya ketika produknya itu tidak cocok dipasarkan di Pulsa 21, akhirnya diputar. Mungkin bikin bisnis baru. Oh ya udah, ini nanti biarin menjadi stok, nanti bikin apa namanya gudang retail gitu ya, untuk jualan peralatan rumah tangga misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita berkaca kepada membuat produk berdasarkan customer driven, permintaan customer, maka kita belajar ini butuhnya apa. Nah, kan itu ya. Oh, ternyata butuh ya, misalnya tadi jas hujannya apa HP gitu ya. Karena sekarang musim hujan, terus ini udah dipelajari, dibuatlah ini seret jas hujan HP. Prinsipnya adalah MVP, minimum. Jadi minimum viable produk. Jadi kita stoknya dikit-dikit dulu. Ya secukupnya, sepermintaannya. Makanya ada sistem PO atau sebagainya gitu ya. Kita bikinlah misalnya satu toko kita kelolaan cuma 100 pieces gitu ya. Coba dulu 100 pieces karena sudah berdasarkan ini ya, customer driven tadi, customernya sudah ditanyai, oh butuh jas hujan, ya udah tak kulaan 100 pieces, tak ukur jualan, gimana respon pasarnya, ternyata 100 pieces laku dalam waktu hanya 2 hari saja misalnya gitu. Weh, bagus ya berarti ya. Nah, kalau bagus gimana dipelajari? Ya sudah, kita nanti berani stok 1000 pieces. Ya, 1000 pieces. 1000 pieces bisa habis dalam waktu misalkan. Ternyata ini 7 hari sudah habis. Wah, berarti naik. Apa cepat? Orang-orang sedang lagi butuh yang namanya jas hujan habis. Diukur, di ini lagi baru bisa produksi massal. Di sini potensi penumpukan stok ini, ya kan? Karena apa? Kita mulai dari angka kecil dulu, baru diukur, baru dipelajari lagi, baru dibikin lagi, baru diukur lagi, dipelajari lagi, bikin lagi. Terus siklusnya seperti itu. Jadi nanti jangan sampai langsung jas beli wajan sebanyak-banyaknya, kemudian jangan. Nah, karena apa? Wajan berangkat dari produk tadi, hanya kemudian kita 1-2 kali ya. Kesannya kita nanti nyari jodohnya produk ini gimana seperti itu. Nah, ini berevolusi produknya itu bukan seperti ini, tapi yang seperti di bawah. Produk master mungkin ya tentang produk ya, dan cara penggunaannya tidak terkait dengan database dan sebagainya. Banyak kan 3.000 customer yang ada. Wah,
dikalikan 19 toko per pohon. Ya. Sehingga di materi yang tadi product mastery itu gimana caranya kita bisa memastikan produk yang kita jual itu bagus, produknya berkualitas, produknya diterima sama market, produknya sudah produk market fit. Nah, terkadang produk market fit itu ternyata tidak cukup. Karena apa? Ya sekali lagi, customer itu pengen gak hanya produk bagus, tapi produk sing harus punya nilai lebih gitu ya. Maka dari itu kita perlu yang namanya ilmu value mastery. Ilmu value mastery. Supaya tadi tujuan kita kan produknya supaya menjadi produk star. Nah, saya ini punya analogi menarik tentang produk itu supaya menjadi produk star. Jurus penjual semangka. Gimana jurusnya? Nah, ini kita belajar dari jurus penjual semangka. Konsumen membayar untuk nilai tambah, bukan semata untuk produk Anda. Maka jurus penjual semangka seperti ini. Coba perhatikan. Kita ambil intinya itu dari mana? Contoh ya, contoh aja ya. Hanya sebatas contoh. Jual semangka 1 buah bulat ya. 1 buah semangka itu dijual 10.000. Pulaannya 8.000. Tadinya berapa? 2.000. Berarti kita kalau pengennya 1 hari itu harus 1 juta. Kalau misalkan kita targetnya 1 hari 1,5 juta, ya itu berarti harus jual berapa semangka? 150 yakin? Ya, 150. Udah, 150 bisnis kan? Iya. 150 apa buah semangka. Oke, supaya bisa. Ya. Nah, ternyata customer itu malah tuku semangka gini ya, leren ngirisi, terus leren kayak itu langsung dipangan kan. Dan kadang aku beli 1 semangka yang nggak entek, nggak punya kulkas aku. Nah, penjual semangka nggak habis mikir, nggak habis akal gitu ya. Oke, kalau gitu saya akan berikan permintaan Anda, saya penuhi permintaan Anda, saya jual semangka yang diiris-iris ya, dipotong-potong. Seret. Nggak usah belinya 10.000, cukup 2.000 aja. 1 potong dijual 2.000. 1 semangka ini potongan besar, dipotong 8 potong, 8 bagian, jadi gede banget. Ya. 2.000 murah nggak? Oh murah. Ya. Tapi coba perhatikan, ternyata 1 buah semangka omsetnya sudah naik. Karena 2.000 kali 8.000, 16. Profitnya naik nggak? Naik. Karena HPP-nya kan sama, 8.000, 1 buah semangka. Omsetnya 16.000, berarti 16 dikurangi HPP-nya, profitnya jadi 8.000. Ya, loh, sudah meningkat profitnya. Padahal hanya sekedar langsung ditutup. Nah, ini gitu. Lalu konsumen itu juga mintanya pengennya lebih lagi, ya. Oh, iya, memang enak ini langsung tak makan. Tapi kadang aku pengen itu apa istilahnya itu yang bersih, yang higienis.
Jadi kalau langsung dipotong gini kan nanti nggak ada tutupnya, nggak ada kemasannya kan gitu. Oke. Tak kasih apa namanya keinginannya dikabulkan. Saya jual semangka dalam bentuk piringan lalu dikasih plastik. Nah, satu piring semangka saya jual 10.000, isinya 4. Tapi ini irisannya lebih tipis. Satu buah semangka jadinya 8 piring. HPP per semangka kan 8.000. Karena beli piring sama plastiknya nambah 8.000 lagi. Anggaplah satu piringnya 1.000. Ya. Ya. Omsetnya 10.000 kali 8 piring, ya kan, satu buah semangka. Omsetnya jadi 80.000. Awalnya cuma 10.000. Profitnya langsung naik, jadinya 64.000. Satu buah semangka, ya. Awalnya omset cuma 2.000, diiris menjadi 8.000, dikasih piring, dikasih plastik jadi 64.000. Enak nggak jualan ini? Mungkin pengajuan kita langsung ngarep dan terus mogok. Nah, terus habis itu ya aku sih semangka ini gak enak, ini kan lereng ngunyah dan sebagainya. Aku pengen sing langsung diseruput aja. Diseruput aja langsung dalam bentuk minuman segar gitu ya. Oke, tak kabulkan ya. Saya kasih seperti ini. Saya jual 8.000, gitu ya. Berarti ini kan semangka dikasih air sama ya 8.000 lah standar. Ya kalau pakai susu kan nggak cocok kalau 8.000. Nah, satu buah semangka itu bisa menghasilkan 20 gelas. Dijual 8.000. Omset jadi naik langsung 160.000. Karena ini ditambahi ada air, kemudian ada es batu, oke lah. HPP-nya total 30.000. Profitnya naik 130.000. 2 kali lipat dari ini. Ya. Nah, ternyata, wah, ini kalau jualan seperti ini, minum seperti ini kok kayaknya kurang ya. Saya drink dan kemasannya itu yang bagus gitu loh. Jangan pakai gelas gini, kan nggak tertutup. Saya pakai kaleng lah. Oke. Akhirnya jual semangkanya itu bikin pabrik, bikin PT, dijual semangka dalam bentuk begini. Buah pita. Dijual dan drink. Satu kaleng jus semangka dijual 20.000 aja. Murah kan? Jualannya di hotel. Nah, satu buah semangka bisa menghasilkan 20 kaleng. Biasanya gini kan ya, semangkanya itu kan bukan semangka fresh ya, tapi semangka rasa-rasa aja, ya kan bahan kimianya kan gitu. HPP-nya 100.000, omsetnya 400.000, profitnya jadi 300.000 dari satu buah. Nah, di sini ya. Poinnya yang kita dapat apa? Poinnya adalah kalau jualan produk itu jualan ini toh. Ya kan? Profitnya maka akan dapat 2.000. Tapi kenapa 2.000 ini bisa kita buat jadi 300.000 profitnya? Dan sama ini. Poinnya adalah kita selalu memberikan nilai tambah di masing-masing perubahan. Nilai tambahnya di sini apa? Tak iris loh. Ya kan? Nilai tambahnya. Berarti apa? Tinggal makan dan ukurannya praktis. Kalian nggak harus beli satu buah. Nggak beli gelondongan langsung gitu ya. Nggak repot gitu ya. Value geser di sini selain tak iris loh, pakai plastik tak tutupi, lebih bersih, lebih higienis gitu ya. Value lagi gitu ya. Kalau di sini
tidak hanya praktis, tak tutupi, langsung tinggal seruput dalam bentuk jus, gitu ya. Kalau di sini, kemasannya mewah, desainnya apik, kalengan, dan tahan selama beberapa hari di dalam lemari es. Kalau ini kan hanya 1 hari, besok dipakai nggak bisa, ya kan? Sudah pasti. Kalau ini awet. Dalam lemari es bisa kayak teh pucuk dan sebagainya, ya kan? Nah, ada value yang ditambahkan di masing-masing tahapan kayak ini. Maka ketika kita tambahkan, otomatis omset meningkat, HPP turun, profit meningkat. Gitu ya. Pernah nggak tahu yang di Instagram itu pernah kapan kali itu potong rambut 700.000 itu? Kita potong masuk akal sama warna keren apa terus rebonding mungkin masuk akal ya. Ini potong rambut pria. Salahnya kan pria itu rambutnya diapain sih? Sampai 700.000 itu. Ternyata bukan potong rambutnya. Kan ada value-nya, ada kursi pijat, ada yang gitu loh, ada fasilitas. Nah ini dari penjual semangka itu akhirnya kita tahu bahwa rumus nilai tambah adalah, nah ini rumusnya, value adalah benefit dibagi cost. Berarti mengumpulkan value harus tinggikan benefit dan kurangi cost. Turunkan cost. Apa itu cost? Cost adalah biaya. Biaya bukan hanya uang yang keluar, tapi effort itu juga biaya. Waktu itu biaya. Nah coba misalkan, kalau nggak percaya, praktekkan di kantor kalian gitu ya. Orang beli pulsa 10.000, antrinya 30 menit. Lari nggak kan customer? Lari. Kalau menit yang ngamuk kan gitu ya. Berarti apa? Kos di sini banyak hal. Bukan hanya soal rupiah. Bala buku itu lo murah. Nang lainnya 12.000 itu lo tak dol 11.000. Murah nggak? Murah. Tapi untuk mendapatkan 11.000 produk 11.000 harus tunggu 30 menit. Nah di sini aku ada waktu yang harus dibayarkan, gitu loh. Waktu inilah yang saya time is money kan gitu kan. Ini juga cost, gitu ya. Selain itu apa? Effort, ya. Effort. Usaha, gitu ya. Saya pernah itu gitu ya, sederhana aja. Ternyata ambil barang belanjaan dengan ambil bayar sama dikasih kupon. Jadi ribet sistemnya itu. Jadi saya pilih barang ini ya. Tak boleh dibawa di jam dulu. Ini dikasih kupon. Terus kupon ini mana bayarnya? Di sana, depan sana ya. Oke. Bayar ini. Set, bayar. Set. Terus ambil barangnya di mana? Oke, balik lagi yang di sana. Udah. Ini satu lantai. Kita mau ambil barang yang lantai kedua, itu nggak bisa bayar di lantai satu. Harus di lantai yang sama. Ribet, akhirnya sudah ribet hanya untuk beli ini aja produknya itu. Akhirnya harus cost, efisiensi masuk. Maka untuk meningkatkan value, maka harus tingkatkan benefit dan tekan cost. Benefit itu apa? Benefit ya. Benefit apa? Benefit itu adalah manfaat. Kalau value kan nilai ya.
Kalau cost itu biaya, ini bahasa Indonesia. Biaya nggak selalu rupiah, biaya waktu, biaya tenaga, biaya pikiran, biaya berikutnya tadi, itu biaya juga. Harus punya manfaat. Maka rumus nilai value adalah harus punya manfaat. Nah, ternyata manfaat apa yang kita berikan? Bagaimana jual semangka tadi? Yang pertama manfaatnya adalah tairusno. Terus kan, enak kan? Tinggal makan. Tairusno harganya lebih murah lagi. Gak harus beli satu buah, tapi beli irisan nggak apa-apa. Nah, itu value, manfaat. Secara fungsional sebagai tukang buah. Nah, yang berikutnya apa? Higienis, bersih. Sudah buahnya fresh, gitu ya. Tak irisno, tak kayak piring, tak kayak plastik. Berarti kan terjamin kebersihannya. Nggak kena laler, nggak kena anu kan gitu ya. Ya, berarti apa? Ada manfaat. Kalau tadi tak irisno, tak ini adalah fungsional, higienis, bersih, fresh, dan emosional. Ya. Ada juga manfaat yang ini loh, buah ini sudah tak kemas dalam bentuk kaleng, harganya mahal, di sana ada label, gitu ya, halal MUI, misalnya gitu. Berarti ada manfaat spiritual. Nah, manfaat ini yang harus kita tahu. Nah, ini contoh bisnis kuliner, nilai tambah fungsional, manfaat secara fungsional. Kalau kuliner loh, manfaatnya apa? Enak, murah, kenyang. Fungsional. Kalau makanan pasti yang ditawarkan secara fungsinya adalah enak, murah, kenyang. Ya kan? Atau ini nasi goreng, gitu ya. Yang di anu apa? Ini loh, rasanya pedas plus murah. Nah, ini. Ini apa? Manfaatnya hemat, nongkrong jadi hemat, nomad, nah, kan gitu ya. Jadi banyak promonya ya. Jadi ini promo secara fungsional. Nah, gitu ya. Kelihatan. Terus berikutnya lagi ada manfaat secara emosional. Apa itu? Ada brand, ada gengsinya. Coba misalkan yang sini HP-nya iPhone ya Pak? Dibandingkan dengan HP-nya Oppo, lebih pede kalau HP-nya iPhone. Ini kok oleh enggak? Oh iya. Ini boba nih galak. Boba. Ini udah diboba ya. Nah, jadi kan gini. Kenapa orang itu lebih ke sini? Karena apa? Ya, secara prestis, secara gengsinya, gitu ya, dapat. Ya. Atau yang ketiga, manfaat secara spiritual, syariah, halal, dan sebagainya. Ya. Bahkan ya tadi beli pulsa 21, pulsa 21 itu soalnya ada program-program peduli, membantu sesama dan sebagainya. Berarti manfaat secara spiritual. Nah, sekarang coba kita praktekkan, tuliskan nilai fungsionalnya apa, nilai emosionalnya apa, nilai spiritualnya apa di toko atau ranting kalian. Betul ya?
Tadi apa value? Value adalah nilai sama dengan benefit adalah manfaat dibagi. Nah, sekarang coba pulsa 21 itu punya benefit apa secara fungsional, emosional, dan spiritual. Coba dituliskan, saya kasih waktu kurang lebih berapa menit? 15 menit cukup? menit ya. Mulai dari sekarang. Mbak-mbak, bapak-bapak yang ngerjain online, yang ikut daring, ikut ngerjain juga ya. Terutama yang tim Banyuwangi, Bu Dela, Mbak Nike, terus sama tim promonya juga, kan materi promo. Ya nanti kan tak tanyai, ayo sudah ketemu apa? Oh enggak, ini kan enggak di kertas, maksudnya dikumpulin beda.
Ada loh.
Thank you.